Halo semua, kembali lagi ke channel X Mandak di Australia. Apa kabar kamu semua? Harap kita semua sentiasa dalam keadaan selamat dan sehat walau dimanapun kita berada. Dan terima kasih karena terus bersama dengan channel X Mandak di dalam channel X Mandak. Dan sudah lama X Mandak tidak buat video sebab kesehatan yang kurang baik. Oke, terima kasih karena terus bersama dengan channel X Mandak. Saya sudah dapat banyak request daripada Insta, daripada Telegram, DM pasal ETA dengan macam mana cara kerja macam mana mau datang sini dengan bekerja. Jadi maaf sebab saya tidak dapat reply kamu punya message satu-satu, tapi saya akan coba tengok balik dan coba balas kamu punya DM ya. Dan terima kasih sebab sudah menyokong channel X Mandak. So hari ini topik X Mandak ialah mengenai masih lagi ETA, tapi hari ini saya akan ulas mengenai supporting dokumen dengan tips dia untuk memohon. Sebab saya tidak boleh tunjukkan macam mana cara untuk mohon ATM menggunakan application dia, sebab dia memerlukan macam ni. Dia perlu ada pasport juga dengan orang dia sendiri lah. Jadi saya coba mau buat untuk abang saya, tapi disebabkan ETA sekarang mengalami masalah, macam banyak orang komplain ini itu. Jadi saya hold dulu untuk mohon ETA ataupun apa-apa visa buat masa sekarang. Jadi hari ini saya akan ulas mengenai supporting dokumen yang diminta oleh ETA dan juga tips memohon dia lah. Oke, jadi jangan lupa tengok sampai habis video ini. So, sebelum kamu beli tiket ke Australia, tiket kapal terbang maksud saya, pertama kali kamu buat adalah kamu apply ETA dahulu. Kalau sama ada kamu lulus atau tidak, sebab banyak sudah orang yang DM saya, dong sudah beli tiket ini sudah tempat hotel semua di sini, tapi ETA orang masih belum lulus dan juga banyak dokumen yang diminta. So saya sarankan kalau kamu mau datang ke sini, kamu apply ETA ataupun visitor visa 1 bulan atau 1 bulan lebih awal sebelum kamu datang ke sini, sebelum kamu beli tiket, supaya kamu tidak rugi lah. Oke. Sebab takut tempo masa yang diambil adalah sangat lama. Sebab sekarang kita tahu sudah border sudah buka, di mana-mana negara sudah buka border dorang masing-masing. Jadi ramai orang yang mau keluar daripada Malaysia ataupun daripada Indonesia atau Singapura mau pergi melancong. Ada yang mau pergi melancong tapi melencong ke sini. Nah, jadi banyak pelambakan ETA yang dorang perlu proses. Jadi dorang akan tapi satu persatu. Dan lagi-lagi kalau di Malaysia kita sudah terkenal dengan orang-orang yang overstay di Australia. Jadi itu ada banyak orang yang komplain juga di dalam Facebook mengenai dorang mau bawa dorang punya keluarga ke sini sebab sudah rindu macam tu, tapi dorang punya ETA tidak lepas macam tu. Jadi ETA sekarang tidak sudah macam yang ETA yang lama, yang apply hari ini macam 5 minit sudah lulus macam tu. Macam saya dulu besok saya terbang pergi ke sini, hari ini baru saya apply. Jadi itu tidak relevan sudah buat masa ini. Kamu mesti apply betul-betul lebih awal sebelum kamu beli tiket kamu. Jadi kalau sudah lulus ETA kamu barulah apply, kamu barulah beli tiket. Jadi kamu tidak rugi lah. Jadi yang tips yang kedua, kamu sabar dulu mohon ETA. Sebab sekarang kita tahu banyak orang mau mohon ETA, mau melancong pergi ke Australia. Kita kasih limpas dulu. Maksud saya kasih limpas adalah kamu sabar dulu, kasih biar dulu orang mohon. Lepas tu tunggu dia tenang, macam contoh bulan 7, bulan 8 macam tu, sebab masih ada musim
salji di sini baru kamu apply ITE lah. Kita kasih bagi ruang untuk Australia proses visa-visa ITE orang yang terdahulu, yang betul-betul yang ingin ke sini dengan seperti yang sangat seperti dokumen yang sangat kuat. Kalau kamu mau apply untuk travel authority sendiri ataupun ke company pelancong, kamu mesti siap sedia kamu punya supporting dokumennya, sebab sekarang dia punya cara memohon ETA ini sudah lain berbanding beberapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu sebelum COVID tuh. Dan ini adalah supporting dokumen yang kamu perlu sediakan untuk apply ni ETA. Di sini dia bilang, if you receive a message indicate that your ETA application cannot be proceed, then you need to provide a Department of Home Affairs with further information. Jadi kalau kamu punya ETA ini tidak dapat diproses, kamu mesti memberikan kepada mereka maklumat yang lebih macam maklumat tambahan lah, maksud saya. Jadi ini adalah supporting dokumen yang diperlukan oleh ETA untuk kasih approve kamu punya, untuk kasih lulus kamu punya permohonan ETA. Maafkan saya. Jadi apa yang diperlukan adalah satu, kamu punya salinan pasport, di mana gambar depan pasport kamu tuh, sama kamu punya IC, kad pengenalan, depan dan belakang. Dan kedua adalah informasi yang menunjukkan kamu datang ke Australia ini hanya untuk sementara, sekadar untuk melancong atau business visitor activity only. Jadi bukan melencong lah maksud dia ya. Jadi dia akan minta kamu punya information about reason for your visit to Australia. Dia akan minta sebab untuk kamu datang ke Australia dan informasi mengenai di mana kamu tinggal dan apa aktiviti kamu buat di sini. Kamu punya jadwal perjalanan lah maksud dia. Dan dia akan minta bukti seperti tempat kamu punya penginapan yang kamu sudah booking, dan kamu punya semua data-data mengenai kamu ke sini lah. Jadi you must provide at least your immediate family member including full name, date of birth, and their relationship to you. Immediate family member include partner, children, parents, and sibling. Jadi kamu mesti menyediakan kamu punya data keluarga semua, termasuk yang punya nama penuh, dan punya tarikh lahir, dan yang punya kaitan untuk kamu lah, termaksud kamu punya suami istri, kamu punya anak-anak, dan juga kamu punya ibu bapa, dan juga kamu punya saudara mara. Jadi a list of other travel companion including full name, date of birth, and relationship to you. Jadi ini juga termasuk kamu punya rombongan. Kalau kamu datang ke sini secara rombongan, kamu kasih sertakan dong punya nama juga, sama dong punya tarikh lahir dan kaitan kepada kamu. A list of family, friend, and contact in Australia including full name and date of birth. Please indicate if they are Australian citizen or permanent resident. If not, please indicate their visa status and reason for their stay in Australia. Jadi di sini kita boleh lihat seperti yang dokumen yang minta ni. Kalau kamu ada kawan-kawan di sini, kamu punya keluarga yang sudah jadi PR ataupun sudah jadi citizen di sini, kamu mesti tulis di dalam dokumen tu ya, kasih kepil di permohonan ETA kamu. Dan kalau ada kamu punya kawan-kawan di sini, kasih tahu juga apa visa dorang di sini dan kenapa dorang tinggal di sini. Jadi semakin ketat ya ETA sekarang. Jadi yang ini penting, yaitu bank statement show at least the previous 3 months salary payment. Jadi di sini ini sangat pentingnya juga bank statement kamu nih, penyata kamu punya kamu punya bank. Jadi dia mesti menunjukkan 3 bulan. Jadi macam January, February, March lah macam tu. Jadi di sini
Yang seterusnya, evidence of your employment commitment that demonstrate your intention to return. Jadi dia minta juga kamu punya pekerjaan di sini, bukan di sini, di tempat kamu yang menyatakan kamu punya gaji secara bulanan begitu, dan kamu punya cuti untuk pergi bercuti macam tu, macam surat untuk bercuti macam tu. Dan kalau kamu adalah macam bekerja sendiri, kamu mesti kasih tengok kamu punya business registration document dan financial record that for the business, such as recent bank statement and tax statement or other evidence incentive to return, such as ongoing education or other commitment in your home country. Jadi kalau kamu kerja sendiri, kamu kasih tengok juga bank statement kamu kasih cantik-cantik lah bank statement kamu untuk kamu kepilkan di sana. Jadi kalau kamu sekolah, kamu kasih tahu di mana kamu sekolah, dan ini untuk supaya orang yakin kamu akan balik lah, bukan stay di sini, overstay di sinilah maksud dia. Jadi ini adalah antara seperti dokumen yang perlu kamu sediakan, siap sedia untuk diberikan kepada ETA kalau dong minta ya. Di sini ditulis application that do not include adequate supporting material may be decided on the basis of material already available to the decision maker. Jadi kalau kamu gagal untuk buat ini, kesediakan supporting dokumen ini, mungkin dong akan recheck lah terus kamu punya apa. So di sini, once we have received the supporting evidence via Electronic Travel Authority (ETA) for request for further processing form, we will consider your application. We will send you an email once we had made a decision on your ETA application. So, jadi maksud dari sini, setelah kamu hantar semua dokumen kamu nih, barulah dong akan proses kamu punya application, permohonan untuk ETA. Jadi dia akan mengambil masa yang lama lah, kita tidak tahu, mungkin 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu, atau 1 bulan. Jadi itulah. Jadi if your application is not successful, we will advise you of the reason in the decision letter. If you disagree with our decision, you may lodge a new application and provide further evidence to address concern. This must be include the required information specified above. We are unable to respond to other email. Jadi kalau kamu punya application ini tidak berjaya, jadi kamu boleh buat kalau kamu tidak setuju dengan dorang punya keputusan, kamu boleh buat permohonan baru, tapi mesti bagi seperti dokumen yang sama juga lah. Jadi itulah, kalau kamu gagal buat ini benda, ini ETA, kamu boleh coba visitor visa, yaitu menggunakan email account yang saya akan tunjuk nanti pada video yang akan datang. Oke, sekian dahulu video Exmendak mengenai supporting dokumen yang diminta oleh pihak ETS untuk orang yang memohon ETA masa sekarang, dan juga cara tips dia untuk memohon sebelum kamu apply ni ETA ya. Jadi teruskan subscribe channel Exmendak supaya kamu dapat notification apabila ada video terbaru daripada Exmendak mengenai cara buat visitor visa menggunakan email account. Jadi sebelum kamu tengok video tu nanti, kamu cek dulu video Exmendak mengenai cara buat email account. Jadi selepas ini saya akan tunjukkan kamu cara untuk apply visitor visa menggunakan email account lah. Dan sekian saja video Exmendak untuk kali ini. Sampai jumpa ke video yang akan datang. Bye!